Kita ya, amanin dulu Cici terlebih dahulu karena Cici cukup menarik nih untuk beberapa belakangan ini. Cici menjadi hero yang cukup overpower di MPL. Walaupun ini belum tentu di EXP. Wah, emang sih Cici lagi bagus banget sebenarnya. Dan dengan hadirnya Kimi betul banget juga. Karena belum tentu nih untuk dari penggunaan Cicinya bakal ada di Gops, bisa jadi di Kenzie. Karena yang penting udah ada Marksman kan, udah ada Kimi sebenarnya di sini. Iya, cuma ini langsung menggeser prioritas dari chipnya sendiri yang ternyata nggak akan jadi pilihan utama. Dan dari Navi pun akan lebih memilih untuk mengamankan Arlott. Yang kita tahu sekarang power dari Arlott sendiri seperti apa untuk bisa mengincar sampai ke sisi backline. Ngacakin juga setup dengan final stage yang dia pegang, memegang momentum. Dan untuk satu lagi yang akan dibawakan oleh Navi langsung menuju ke arah Gatot Kaca. Sengaja ya Gatot Kacanya dipick. Biar tujuannya nanti kalau misalkan emang chipnya masih mau lebih tepatnya diambil sama Geek Farm. Ini dua combo ini yang bakal dinamis sekali untuk bisa meng-cancel hal tersebut. Tiba-tiba ada shortcut nih, ada Final Slash, ada AOG. Backupnya cukup, dimain-mainin buying time, teman-teman dari Navinya bakal backup cepat. Iya, karena counter setup dari Gatot Kaca ini kan kuat banget ya untuk langsung ngebalikin satu buah momentum. Dan Geek Farm untuk melengkapi adanya Kimi dan juga Cici yang akan dibiarkan fleksibel sih seharusnya Cicinya. Makanya memilih ke area jungler akan jadi good option dan di sini dijawab dengan Lancelot. Oke, kita ngomongin ke arah Lancelot. Iya. Ini kalau bisa dikatakan kategori dari EXP Lane, Navi sudah pasti akan menggunakan ke arah Arlott. Initiate power yang sangat kuat Arlott ini sangat bisa mengganggu Geek Farm. Cuma kalau mereka mau main ke arah Lancelot hyper carry untuk Geek Farm, Cici di arah God Lane, gue sarankan atau gue lebih suka prefer ke arah EXP-nya mainin ke arah Alice. Tapi full defense be. Gak usah pakai Curse Helmet. Full bener-bener untuk bisa kayak emang dia ngebuat Arlott-nya ini tumpul walaupun udah pakai si Halberd sekalipun. Jadi tetap bakal milih untuk item-item penambah physical defense, magic defense. Yes. Ya, tapi permasalahan di sini kalau kita lihat dari pemilihan banning phase-nya ada Selena, ada Harit. Ya udah jelas ya, Selena buat ukir, Chip buat Baloy, Hilda juga buat Baloy. Ya, hero-heronya Baloy dihabisin lah intinya karena bakal mengganggu keseimbangan farming nanti yang bisa diciptakan sama Andorio. Ya, dan chipnya akan tetap ditutup bersama Hilda, berarti akan membuka beberapa hero saja buat Geek Farm di area roamer terutama karena opsinya udah mulai benar-benar terbatas sih. Apalagi kalau di awal kan tadi juga udah langsung ditutup, tapi masih ada Grok yang ngebuat lagi-lagi permainan agresif early-nya ini bisa dijalanin sih seharusnya dengan bantuan dari seorang Kimi juga. Tinggal terakhir menentukan posisi dari Cici akan stay di XP atau di area gold lane. Nah, ini kalau kita ngomongin Grok ya udah pasti Tectonic Charge dan juga early minion equilibrium yang bakal coba untuk dikacaukan. Terutama sama Baloy. Kalau misalkan berhasil udah pasti yang kerepotan adalah Navinya. Harus ngejar mereka. Dan pemilihannya ada Lunox di sana serta Ruby. Ruby-nya udah pasti bakal jadi gold lane. Dan kalau emang Cicinya di sini bakal jadi gold laner. Ya, jadi gold laner. Ya, ini kayaknya kalau misalkan emang Cicinya jadi gold laner, aku merasa harus ada hero yang bisa ngebadanin Lunox-nya. Karena kalau enggak, bocor. burst damage-nya bakal bocor banget kalau misalkan Grok sama Cici doang yang nahan. Oke. Itu yang sempat kita bahas tadi di XP Lane. Dan aku ketika ngeliat Grok kayaknya Cicinya akan geser ke arah gold sih. Dan menurut aku bisa diamankan kalau mereka mau badan lagi. Gitu kan? Cicinya tetap gold main jadinya. Aku tadi expect-nya ya, ada 3 hero sebenarnya. Selain Povius, masih ada Terisla, masih ada Glue. Gold power banget sama Glue kan. Tapi mungkin ada beberapa pertimbangan sehingga memilih ke arah dari Povius biar Poviusnya bisa mengejar kemana Yisunshin dash dengan Traceless. Oke, kalau itu target utamanya ya, karena emang efek dashnya lumayan banyak nih, gak cuma dari Yisunshin tapi dari Ruby juga. Cuman yang menarik lagi-lagi dari tim Navi, ini tanpa kehadiran Marksman, sementara Geek meskipun mereka bawain gold lane-nya di area fighter, mereka tuh punya Marksman di area mid-nya, ada Kimi yang bakal punya DPS cukup tinggi. Jadi secara drafting ada perbedaan yang lumayan signifikan dan kita akan segera melihat hasil seperti apa dan eksekusi seperti apa yang bisa dibawakan. Oke, mari kita melihat apakah Geek Farm masih punya harapan menuju ke arah babak playoff atau Navi yang akan mengubur mimpi itu dalam-dalam. So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Waduh, lolos tuh ya untuk 2 wave ternyata. Tapi untuk mid lane masih aman sepertinya. Sehingga Geek Farm mungkin akan lebih menangkan rotasi di early game. Terutama buat 2 midnya.
buat Aboy sih lebih tepatnya. Iya, cukup setuju sih kalau untuk duo mid ini bakal jadi aktif banget. Dan ngelihat ke head to head antara kedua belah Gomener juga nggak kalah menarik ya. Karena hadirnya Kenzie ini cukup banyak prestasi atau title yang udah bisa dia pegang. Apalagi dengan Cici versus Ruby akan jadi kontes yang sangat menarik secara output damage dan efek sisi yang cukup berbeda. Nah ini kalau kita ngomongin soal connect ke area teamfight, sebenarnya Kenzie mungkin akan lebih cepat. Tapi dengan adanya Ukir yang dipaksa flicker, ini berarti bakal jadi sinyal nih buat Navi yang harus berhati-hati karena takutnya Geek Farm targetingnya udah tahu nih, wah Lunox yang ada flicker, bisa di-engage langsung di area turtle. Dan udah mulai digangguin juga untuk dari laning farmingnya karena penggunaan dari Bargain Hunter ini yang nanti akan membuat Aboy secara item bakal lebih mudah didapatkannya dibandingkan dengan Ukir. Wah, tapi Gigi sepatunya banyak banget juga ya dari segi emblem yang dibawakan, membuat nanti dari segi rotasinya emang benar-benar akan dipercepat supaya bisa seimbang juga. Karena kita tahu bagaimana high mobility dari Cars atau Arlot yang akan jadi cukup berbahaya juga. So, untuk di area early game, mungkin bakal tetap difokuskan untuk area rivernya ya. Gimana caranya untuk tetap memberikan pressure supaya Lunox yang nggak bisa bergerak dengan bebas. Nah contohnya Provius kayak gini nih, dua letter chicken, OTW bikin Dreadnought ya. Oke, bakal coba dipasang, lihat di depan sana. Ukir bakal kena first blood, dia ada flicker kembali. Valeski akan menjadi pertukaran, tapi kali ini permasukkan dari tim Tifa. Mereka tidak mau terlalu terburu-buru. Valeski tidak ada lagi jalan untuk pulang. Flicker sudah tidak ada dan Aboy udah mendapatkan satu momentum yang sangat maksimal dengan dealer damage yang dia berikan. Cuma problem kali ini adalah gimana mereka mengeluarkan terlalu banyak soft skill di arah tengah. Sehingga permasukan dari tim Geek Farm kali ini nggak semuanya udah siap untuk melakukan cover di arah turtle. Tapi worth it sih karena dapatnya ke area Lunox ya menurutku ini harus emang bisa di shutdown dari early game demi menghindari output damage dan penetrasi maksimal dari Lunoxnya nanti. Sekarang memang udah mulai kembali dan kita bakal melihat dengan purple buff di tangan dari seorang Maykits. Apakah setup ke area turtle sudah mulai bisa dilakukan juga karena Sive terlihat posisinya ini cukup berbahaya karena posisinya Valeski berada di level 4 Tectonic Charge. Itu dia. Valeski berada di level 4 cukup berbahaya. Final Star telah dikeluarkan memang oleh sosok dari seorang Cars. Tapi nampaknya di belakang sana Cars berdasa seorang diri tadi menemani. Maykits masih bisa selamat. Dan bahkan double kill dari Ukir menyelesaikan semua permasalahan dari Navi. Ya, dan turtle akhirnya terbuka lebar untuk Navi. Angle yang gak terlalu bagus memang untuk seorang Sive. Tapi pertukarannya jadi keuntungan buat Navi gak sih bro? Udah pasti ya Navi dapetin keuntungan yang begitu berlimpah. Terutama buat Ukir, walaupun dari kena first blood, tapi lihat bayarannya, 2 point kill. Dan ini bakal snowball loh untuk Lunox-nya. Kita bisa melihat juga dari sini damage-nya pelan tapi menyakitkan buat Baloy terutama. Talent prediction by GoPay juga. Perbedaan antara Ranger emas bersama Mirko nih berarti. Dibandingkan dengan talent-talent lain. Tapi ya bisa dibilang ini emang jadi match yang belum bisa ditebak sih. Tergantung banget dengan drafting dan permainan seperti apa. Karena sekarang area river pun udah langsung dipadati oleh 4 pemain dari Geek dan Maykits. Yang masih mencoba untuk dive lagi dan maksa loh supaya Ukir at least ke-trigger deh flickernya. Wah ini untuk kedua kalinya kayaknya nggak segampang itu nggak sih? Iya. Tengahnya udah ini nggak sih? Tengahnya udah bisa dimenangkan oleh Aboy. Jadi saran gua bisa melihat Maykits ini lebih maksimal dengan farmingannya terlebih dahulu sih sama rotasinya. Yang kalah mungkin kalau gue lihat potensinya dia ada di HP lane. Ya kelihatan tadi ya bagaimana cara Cars untuk mengendalikan teamfight di area turtle. Kayak lebih terlihat manis dan Gops malah jadi korban di sana. Ya, tapi sekarang pergerakan yang mau dilakukan oleh Baloyski demi menghindari output damage yang memang akan sangat bisa ya diberikan oleh Andorio di level yang ke-8, unggul 1 level jika dibandingkan dengan seorang Maykits. Padahal Maykits sudah pegang 2 poin yang eliminasi yang ya ini jadi salah satu bukti kalau misalnya dari Shin-Shin-nya bisa sangat mengejar dengan satu turtle yang dipegang di awal. Ini kalau kita ngomongin soal pemilihan item juga ternyata udah selesai dengan War Axe ya untuk Maykits. Dia walaupun dalam keadaan yang under tapi masih unggul secara individual. Ini yang menarik dari Maykits. The Smiling Jungler. Dan kali ini yang malah bahaya dari Baloy lagi-lagi Tectonic Charge secara defensif untuk keluar dari ancaman. Tapi masalahnya, Kevin dan juga Profesor, Tectonic Charge-nya keluar di saat mereka menuju ke arah turtle nih. Itu dia. Ini kalkulasinya cukup atau enggak untuk kembali lagi. Karena seingat aku mungkin harusnya belum cukup. Buying time mungkin harus mulai dilakukan sih. Entah Aboy, ya tarik ulur Aboy kah? Atau mungkin menuju ke arah Kenzie kah? Karena Navi udah pasti akan komit, apalagi Cars sudah berada di posisi yang udah standby. Ya dan hati-hati nih untuk Cars, Afro, Sive, ini tiga-tiganya bisa bikin combo loh. Serem sih kalau udah terjadi ya, karena emang efek sisinya bakal jadi chain. Final Slash kembali, lihat di depan sana, Aboy menjadi pilihan utama dengan kill spree. Andere is coming, menuju ke arah belakang sana permasukan dari tim Geek Farm, mereka baru mulai datang dan Captain Cold. Avatar Guardian berhasil menutup satu jalan tapi para pasukan dari tim Geek Farm, mereka gak kuat dan bisa diberikan oleh Ukir.
Ukir too strong. Wow, ini hidup Ukir enak banget sih, tapi masih berlanjut memang hadirnya Make-It. Oke, Mekis setengah darah. Dia nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Karena kalau sekali dia masuk, bisa dipastikan dia bakal ditenggelamkan sama Ukir. Wah, ini Ukirnya udah terlalu bebas ya. Superior banget dalam team fight dan ingat sekali lagi. Chaos Assault itu bener-bener bisa burst loh. Termasuk Gobs juga. Karena ingat, Gobs dari awal dia build-nya langsung Dreadnought Armor. Betul. Baru selesai loh Silence Robe-nya. Jadi masih minim banget untuk Magic Defense. Wah, susah banget ya ini untuk menghadapi dari Unox ya. Tapi di area top lane, Kenzie yang sendirian juga akhirnya nggak bisa mempertahankan lagi outer lane atas. Bang lagi. Iya. Aboy nggak sih? Aboy kayaknya harus udah mulai nggak boleh nunjukin batang hidungnya. Karena udah pasti Kars udah gampang banget kayak ya udah selama lu mau ada purify atau enggak ada urusan. Karena apa momen yang dikeluarkan Kars itu kan momen sepersekian detik gitu loh. Momennya bukan yang kayak Tsunami Slam, harus ada channeling, kayak The Way of Dragon, nggak begitu. Wah. Tapi itu ya mungkin ya positioningnya harus lebih diperhatikan. Jangan sampai kena Self sama Kars. Ntar disapu bakal mispositioning kan jadinya. Ya, cukup setuju sih. Apalagi sebagai satu damage dealer yang akan sangat diandalkan buat di area early game. Karena sepertinya dari Kenzie juga masih harus mencari angle yang tepat. Masih ada laning juga yang harus dijaga di bagian bottom lane. Dan masih pertanyaan utamanya ini gimana caranya men-shutdown ke arah Ukir. Apakah harus habisin dulu bagian depannya dengan afro yang tebal. Atau main flanking. Tapi kayaknya nggak ada hero flanking sih kalau aku lihat dari Geek. Cuma main kids paling nggak bisa main dari belakang. Tapi itu pun ngambil resiko ya. Karena ingat Iya. ada Ruby dari Chive. Dan aku merasa main dari depan ya berarti harus pinter ngedutch dari geeknya. Menghindari beberapa resource yang nanti akan mengganggu. Terutama untuk Aboy ini. Karena Aboy cuma punya satu Purify. Dan kalau misalkan Aboynya tertangkap. Masalahnya ini kan metodenya lagi hyper carry di mid nih. Betul. Kimi. Sementara berbeda dengan Navi. Yang dimana Navi bawa Yishunshin. Dia punya immune evac. Dia punya Traceless. Nah ini nih Aboy yang harus menjaga jarak dan jangan sampai kehilangan Aboy untuk Geek Farm karena damage mereka akan sangat minim. Iya, apalagi kalau misalnya Aboy kita lihat dari itemnya udah menuju ke arah Sky Piercer tuh. Itu dia. Jadi dia eksekutornya. Jadi dia punya tanggung jawab besar loh dalam team fight. Damage kentangnya dia yang tutup. Nah tapi kalau dia hanya kemakan lagi di awal untuk kesekian kalinya. Gimana cara Geek Farm untuk bisa nuntasin team fight yang mereka miliki? Kita lihat di depan sana. Permasukan dari tim Geek Farm mereka yang akan dipasang. Langsung ada Mekis mundur ke belakang dan Coach tertinggal. After Guardian memang menuju ke arah Sono Paloiski tapi Aboy akhirnya free. Dan Mekis! Bersama dengan Paloiski berdansa dan berhasil mendapatkan Under Ryu finally. Ukir seorang diri dalam menemani dan Kars! Walasen! Detektor begitu saja. Dan bakal dimakan, ditelan bulat-bulat. Permasukan dari tim Geek Farm. Mereka berhasil mengungguli tim fight tapi nampaknya dengan overextend yang mereka miliki. Pertukarannya jadi tidak adil. Wow, 2 tukar 3. Tapi yang jadi perhatian utama lagi-lagi Ukir dapetin poin eliminasi loh. Double kill bahkan di tangan dari seorang Ukir. Jadi satu masalah, apa yang harus dilakukan lagi oleh Geek Fam? Karena momen udah ada tadi padahal dari Baloiski yang langsung nusuk ke bagian belakang, Prof. Berat target sebenarnya ya. Tapi Iya. Ukirnya juga udah dapetin item yang bagus nih Wishing Lantern. Jadi udah bisa banget buat ngejawab Gobs atau bahkan Baloy. Hati-hati loh Baloy kena poke dikit tiba-tiba ada efek butterfly. Prof, ini lebih overextend gak sih? Tadi cukup gak sih? Cukup mereka kayaknya. sudah mendapatkan sosok Andoryu. Iya. Karena ada netral objektif. Iya dan Kalau tiba-tiba nggak- dive-nya bertiga. Iya, kalau nggak ada netral objektif mungkin kasusnya berbeda sih Nevin. Kalau Iya, menurut aku iya. tadi agak overextend, balik lagi Geek Fam ke setelan pabrik. Waduh. Kayak ya all in for one nih. Jadi kayak ya udah nih Aboynya mau masuk, damage dealernya mau masuk. Ya udah masuk semuanya jadinya. Ya, ini yang harus mulai dibicarakan lagi ya oleh Geek Fam. Karena kalau misalnya ini terjadi lagi di objektif selanjutnya atau ya di Lord yang pertama ini yang akan kita lihat konteksnya seperti apa, kerugiannya akan makin jauh dan semakin susah buat mengejar ketertinggalan yang terjadi. Memang mereka punya momentum changer dengan hadirnya Grok. Tapi kalau misalnya damage dari Aboynya ini nggak bisa di-deliver atau Lancelotnya nggak bisa masuk juga ya akan sia-sia sama aja hasilnya pada akhirnya. Ini dia. Yang mungkin perlu diperhatikan ya terutama ketika kita melihat Gobs. Yang dari tadi jadi targetnya itu dia. Oke, pada setelah telah dibuka. Para pasukan dari tim Geek Fam mereka langsung menuju ke arah belakang. Lihat Kenjinski! Langsung pegangin Andori dan pagar gas ke jalan lagi untuk bisa maju lebih dalam. Afro seorang diri tidak menemani Ukir. Sekeratul maut apakah bakal coba di-dive in dan Chaos Assault terbuka begitu saja. Menandakan tidak ada lagi Chaos Assault membuat para pasukan dari tim Geek Fam mereka mendapatkan kesempatan untuk menuju ke arah Lord of Preston. Kayaknya mereka harus mundur. Lord terbuka dengan sangat bebas. Yap, tanpa hadirnya Under Ryu ini akan jadi kesempatan emas untuk para pemain Geek. Tapi tetap harus ada penjagaan yang kuat dari bagian depannya. Apalagi untuk Afro yang sudah mulai kehilangan. dipegangin Lord. sama Kenzie. Tapi lihat apa yang dilakukan Kenzie terlalu baik.
Tadi Kenzinski yang ngepegangin Andorio. Kalau bukan karena Kenzinski, Iya. Makers gak bisa eksekutor itu Andorionya. Bener. Karena emang langsung nge-lock 2 pemain, bahkan mukul Cars untuk langsung mundur. Itu jadi plus point banget dari Gig. Sekarang Lord yang akan di-utilize. Tapi pertanyaannya akan sampai sejauh mana nih, Prof? Rasanya good eye banget nih buat My Kids. Kayak dia tahu siapa target sesungguhnya gitu kan. Lini belakang, Andorio kalau bisa. Makanya apapun yang dilakukan sama Geek Farm, mereka itu lagi mencari cara. Gimana cara menangkap dari Andorionya juga. Karena kan udah punya endless battle nih. Cooldown-nya akan sangat-sangat singkat sekali bagi Yixunshin. Apalagi kalau misalkan ada di Blade of Despair. Makanya Geek Farm harus hati-hati. Jangan sampai mereka masuknya salah langkah. Iya, setuju. Ini Yixunshin bakal mengerikan banget nih. Udah mulai masuk mid game. Udah mulai ada power spike-nya. Oke, apakah ada tectonic charge di depan sana? Tapi nampaknya permasukan dari Geek Farm lebih memilih untuk disiplin. Mencoba untuk mendorong tengah dan juga di arah top lane-nya agak cukup tersendat. Minion yang bisa kita lihat agak kurang baik manajemen di arah top lane. Tapi udah oke banget ya untuk di bagian bawahnya sampai ke area Holy Defense bahkan bisa mereka jangkau. Dan sekarang waktunya untuk mulai fokus di area atas. Semua bisa diserahkan ke arah Kenzinski, apalagi dia juga sekarang udah pegang si Halberd. Membuat untuk area frontlinernya udah bukan jadi masalah nih Gatot Kaca ataupun dari ke area Arlot. Tapi masalah utamanya tetap diukir sih. Ya betul, tapi say thanks to Kenzinski sih. Iya. Kalau momennya seperti itu lagi, Divo mendapatkan keuntungan yang sangat melimpah. Udah pasti ini. Oh, apalagi curtain call-nya kalau kena ukir ya. Walaupun maksain, let's say nge-triggernya Order Brilliance gitu. Loh, itu malah hal yang baik banget buat Baloy. Tectonic Charge-nya dia bisa ofensif dan targetnya bisa Lunox. Betul. Dan ini langsung kegulungnya jauh loh dibandingkan dengan Navi yang tadi sempat pegang keunggulan. Kick dapetin objektif yang jauh lebih banyak dan bahkan Lihat, Baloy-nya sekarang udah mulai screening nih. Ini pertanda nih kalau misalkan Gifam nyari teamfight. Ya, satu Divo nyari tim dan Outfinder dikeluarkan double line offensive depan sana bergerak belakang Ukir. Free hit targetnya tapi ditutup sama Mikis. Lihat Ukir langsung bergerak Order Brilliant Smooth. Mundur ke arah belakang dan semua coba mendapatkan Gox. One last hit. Coba untuk bertahan. Free hit dari sosok seorang Apoy. Memang Gox tidak bisa diselamatkan tapi lihat Mikis. Wah, sedikit terlambat diselamatkan oleh seorang Paloski. Meanwhile depan sana para pasukan dari tim Geek Farm. Mereka berhasil menghindari damage yang diberikan. Tapi Andorio standby on position. Para pasukan dari tim Geek Farm kali ini tim fight terpecah belah menjadi 2. Tapi jujur, kalau nggak make it tutup tadi sosok dari Ukir, mungkin dengan Chaos Assault mode-nya, wah itu nggak bisa selamat. Di cancel? Oke, di cancel, Baloyski terlihat tapi untungnya masih ada turret di bawah. Wah, masih aman. sih harusnya. Tapi emang kalau ngelihat dari team fight yang tadi sempat diciptakan, Afro saya ini nggak bisa ditebakkan sama sekali. Bahkan dengan power dari Aboy, damage yang udah terus-terusan masuk juga, nggak ngebuat Afro bisa di take down. Karena masih ada Avatar of Good Game yang dilakukan untuk defensif. Jadi sekarang Geek dapetin Ukir, tapi area frontline-nya nih yang nggak bisa mereka selesaikan. Ini dua romernya bandel nih. Bandel banget. Mainnya main yang trigger-trigger mental gitu kan. Iya. Kayak ayo serang aku biar belakangnya emang benar-benar bebas. Karena tadi targetnya Ukir kan. Dan Baloy juga nutupin buat Aboy. Karena kalau Aboynya tumbang, percuma juga kalau misalkan tadi shutdown-nya itu bakal jadi sama aja. Iya betul. Bakal jadi fair trade. Tapi jujur ya, Ukir nih bisa diselamatkan itu dan lihat Tectonic Charge dikeluarkan kembali lagi di depan sana. Order Brilliant sama Pendant. Chaos Assault for the gold. Kali ini targetnya beri ke arah Ukir tapi ternyata nggak bisa terbang. Ghost tertake dan Avatar of Guardian berhasil mendapatkan 1. Paloyski di depan sana tertake dan permasukan dari tim Navi. Mereka memasak tim fight kembali. Mundur sedikit demi sedikit. Tapi My Kids cuma bisa melakukan sedikit buying time. Damage yang diberikan oleh seorang Aboy memang sakit tapi nggak bisa terlalu lama. Dan berhasil dihindari oleh Apoy. Untung dia berada di dekat tembok. Bayangkan kalau tadi nggak di dekat tembok pasti dikejar abis. Oh itu masalah besar sih kalau misalnya Aboynya juga harus tumbang. Masalahnya mereka sekarang dengan 3 kuantitas saja tapi masih mau memberikan gangguan ke bagian dalam. Mau coba untuk melakukan skill di depan sana. Mekis mencoba untuk berasa dan nampaknya kali ini Mekis gagal. Kan berhasil dimakan terlalu terburu-buru, terlalu cepat untuk bisa melakukan kontes nampaknya. Dan langsung Apoy dihindari oleh seorang CV. Dan God is coming. Apakah akan pertukaran? Ada Ukir depan sana. Shuttle terjadi, satu bos Skype tambahan. God, apakah terjadi? Team fight apakah dibaliskan keadaannya? Kira Baloyski mencoba untuk melakukan flanking. Mencoba untuk jalan permasukan dari tim Navi Buana. Wow, Tectonic Charge! God membalaskan, mencoba menukarkan Afro tapi Avatar of Guardian. Save the day for Navi. Dan lagi-lagi Afro yang akhirnya menutup jalan melindungi 4 pemain dari Navi, Prof. Wah ini terlalu banyak loh triggernya yang dilakukan. Council play, flicker juga dari Baloy. Lord tetap di tangan dari Navi dan Afro-nya survive. Ya, tidak ada kerugian yang terlalu mahal juga untuk Navi. Bahkan sekarang mereka udah kejar lagi ya. Tadinya ketinggalan 2000, sekarang mereka pegang 2000 keunggulan tersebut. Mau didorongkah secara bersamaan dari mid lane doang nih masalahnya Panosan? Final Slice berhasil menarik 2, Aboy mundur ke arah belakang dan kembali lagi Kenzinski.
Jadi bulan-bulanan warga. Memang sekarang Tobal tapi lihat apa yang diberikan. Damage-nya terlalu sakit. Makic bahkan harus mundur ke belakang. Mereka nggak bisa teamfight tambahan. Mereka harus bersabar. Kalau mereka memaksa teamfight, mereka nggak bakal punya damage. Karena Aboy single. Damage tunggal yang mereka miliki. Lihat apa yang dilakukan Kars. Free hit di belakang. Lihat dia siap standby dengan adanya Final Slash yang dimiliki. Tapi untungnya permasukan dari tim Navi berhasil mendapatkan turret. Udah cukup mahal menurut gua. Iya, udah mahal banget sih. Satu base turret dan selesai, itu dia. Ketika mereka menarik ulur, itu bisa dibilang jadi nilai plus juga untuk Navi. Nggak terlalu terburu-buru daripada harus mengorbankan resiko yang mungkin bisa jadi lebih mahal. Dan tambah, satu buah inner turret di bagian bottom lane pun bisa dipegang oleh Navi, bro. Wah, ada dia nih, Demon Hunter Sword. Penutupan item yang begitu manis bagi Andoriu. Gops dan Baloy adalah target selanjutnya. Iya. Karena udah pasti nih, tadi di bawah kan emang belum ada rasanya kan untuk damage deal yang diberikan dari Andoriu. Tapi next, udah pasti bakal lebih berasa. Maikit sampai bikin Queen Swings, dia tahu nih terlalu banyak efek sisi. Termasuk dari Shive juga. Dan itu udah pasti bakal mengganggu fokus dari Lancelot yang bisa mencuri Lord. Tadi dia tumbang di tengah sana, itu kan CV. Itu dia. Karena ada Don't Run Wolf King, jangan lari. Jangan lari ya, benar-benar dipaksa untuk tetap mendekat. Dan sekarang Oke, Maleski bakal coba di-comment. Wah, Maleski coba di-all in. Andoriu coba di-zoning out. Langsung ada Skybee sebelum juga ada seorang CV. Tapi dapat di sana bermasukkan dari Kick Pop. Mereka gagal untuk mendapatkan point kill. Dengan ada Chaos Assault menuju ke arah belakang. Dan di sana Apro. Akhirnya terkena damage dari seorang Aboy. Bayangkan kalau Aboy nggak punya Sky Piercer. Nggak bisa damage kentang tersebut ditutup sama Apro. Karena keuntungan yang dimiliki dari tim Geek Farm adalah sekarang mereka kehilangan Baleski ditukar dengan Apro. Tadi hampir gak ketukar apa-apa kalau misalnya sosok dari CV aja gak percaya Immortal. Udah pasti ya, karena Skypierce ini efeknya nanti akan ngebantu. Terutama buat Aboy dengan damage yang kalau misalkan gak ada pasifnya, waduh itu kentangnya luar biasa ya. yep. Nah tanggung soalnya Vin. Tapi ya untuk sekarang fokusnya juga akan lagi balik lagi ke area Lord yang udah mulai terbuka. Keunggulan udah mulai makin jauh nih, tadinya ketahan di 2000 terus, sekarang udah ke 4000 keunggulan gol. Tapi dari Geek, mereka juga punya power kok untuk melakukan kontes. Satu pemain show di bagian bottom lane. Itu dan yang berbahaya. apakah ini kesempatan buat Navi berarti? Kenzie? Aduh itu maksud aku Nevin, kenapa Kenzie harus show? Kenapa Kenzie harus show itu berbahaya sekali? Karena mereka tahu mereka bakal bisa komit. Oh, konsil. Oke, Konsel Apro di depan sana bakal coba untuk nutup jalan. Andoriu melihat di mana posisi dari Gops berada. Ada dua posisi yang berbeda. Dan mungkin kalau misalnya para pasukan dari tim Navi kali ini mereka sadar Gops memang bisa menjadi satu target utama mereka. Karena bisa dibilang Gops sekarang menjadi automatic mesin. Untuk poin kill yang diberikan oleh para pasukan dari tim Navi. Lihat, order brilliant setelah dipasang. Oh, flicker. Hampir saja terkena tembok. Itu sangat baik sekali dari seorang Baleski. Wah, tapi udah nggak ada escape skills lagi berarti dari seorang Ukir. Karena semuanya udah mulai digunakan dan Geek mengetahui hal tersebut, mereka bakal coba untuk memulai ke area Lordnya. Bukan cuma flicker dari seorang Ukir, tapi ada Kars juga yang tadi kehilangan flickernya dengan sedikit gertakan yang dibawakan oleh Geek. Memang masih ada Afro di bagian depan, tapi ini akan memperbesar kemungkinan mereka. Si VK yang bakal menjadi target, karena pasti akan cukup tebal juga untuk menimbulkan ke arah si V. Susah juga sih kalaupun emang mau Shive ya, dia pasti punya flicker juga anyway. Gak terlalu worth it. Kenapa aku bilang gak terlalu worth it? Oh, ada informasi didapatkan. Perpasukan dari tim Geek Farm mereka memilih untuk teamfight terlebih dahulu. Apakah ada teknologi charge di depan sana? Bakal beri pas ada bug, ada terkuat dia Retribution Andoriu! Berhasil mendapatkan lock. Mereka menangkap Geek Farm di depan sana. Bahkan Kenzie Dua pemain untuk Geek Farm dan ini akan ngebuat wave ini di area tengah bisa langsung masuk memperbesar kemungkinan juga base turret atas bisa dipecahkan oleh Andoriu. Wah, EOG-nya terlalu bagus, timing Andoriu masuknya juga pas banget. Oke, Gops kali ini gak bisa bertahan. I'm offended untungnya miss. Bayangkan kalau Gops dimakan kembali Gops. Gak ada jawaban depan fokus terpes. Langsung dengan adanya Final Slash. Aboy gak bisa bertahan fokus dari Navi. Untuk membawa dirinya menuju ke arah babak playoff. Sudah menepati satu anak tangga. Ini dia. Satu kemenangan untuk Navi yang berhasil mereka peroleh. Satu decision atau keputusan yang tepat juga di akhir. Untuk langsung memaksa masuk ke area base turret. Final Slash yang gak pernah berhenti kita lihat di dalam game. Ditambah follow up dari Ukir. Satu shutdown di awal tapi gak ngebuat Ukir lemah sama sekali. Malahan itu ngebuat Ukir